Dialog kita lanjutkan masih bersama Fabi Tumiwa. Mas Fabi, ini kalau kita bicara soal modus-modus, ini yang dilakukan dengan Pak Setnov ini modusnya yang seperti apa? Ada berapa modus biasanya yang sering dilakukan oleh anggota Dewan untuk mendapatkan jatah-jatah seperti ini? Iya, sebenarnya nggak berlaku untuk anggota Dewan aja ya. Tapi saya kira mereka yang punya kekuasaan politik ya, bisa juga petinggi parpol ya, yang punya akses kepada kekuasaan. Politisi jadi, lah ya. Politisi yang punya akses kekuasaan itu dan punya kekuasaan besar biasanya. Nah, prakteknya kan sederhana. Ya kalau kita lihat yang tadi ya, bahwa ada upaya secara langsung deh bilang kalau lu nggak ngasih, ini nggak akan gue lolosin loh. Ngancam. Ya, jadi kalau anggaran ini gue nggak jelas dapat bagiannya, ya proyek ini nggak gue golin gitu. Ya, jadi pada kasarannya ada upaya untuk mendapatkan persetujuan itu dengan mengancam, menyandera sesuatu sebenarnya. Ya. Yang kedua, memang prakteknya ya bisa lebih halus ya, tidak mengancam, tapi memang menggunakan instrumen-instrumen yang ya berdasarkan kebutuhan gitu ya. Butuh ini kan gitu. Oh ya deh, nanti saya punya kok orang yang ini atau ngojok-ngojokin perusahaan untuk mendapatkan jatah tender atau segala macam. Ya, itu yang saya katakan. Jadi ada juga bermain di misalnya perusahaan mau tender ini. Nah, tender ini saya katakan, misalkan ya, kalau saya kasih ilustrasi begini, SKK Migas itu kan investasinya triliunan. Jadi salah satu tugas DPR adalah mengawasi anggaran untuk SKK Migas. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan SKK Migas yang punya kekuasaan menentukan siapa yang menang untuk ngebor ini, siapa yang punya kekuasaan untuk masuk ini, itu dengan sangat luas atau celah yang terbuka. Di mana oknum anggota DPR memang bisa menggunakan kekuasaannya untuk menekan satu rekanannya gitu atau temannya untuk memenangkan tender-tender pengadaan. Artinya kalau gitu. dari pernyataan Mas Fabi tadi, ini modusnya biasanya cuma dua ya, artinya preman atau calo sebetulnya. Ya, praktek itulah. Yang pertama dengan cara mengancam, yang kedua ya dengan cara-cara lobby, negosiasi segala macam. Karena ya tadi katakan, karena penguasa politik ini kan tadi saya katakan kekuasaan sangat luas. Dia dari budgeting sampai mengawasi ya. Nah, dia kan punya akses langsung kepada si pembuat kebijakan ini. Jadi dengan mudah telepon, ketemu di meeting ya. Sebelum meeting sebelum rapat atau rapat dewan bisa ketemu di ruangan, ngomong-ngomong dulu ini baru masuk. Kan celah itu terbuka. Ya. Nah, selama ini misalkan kita lihat juga kan anggota dewan yang dasarnya atau punya latar belakang bisnis tidak pernah setelah menjadi anggota dewan kemudian melepaskan kontrolnya terhadap bisnis. Jadi ini juga jadi masalah. Kalau di negara-negara tertentu begitu saya jadi politisi, misalnya kepemilikan saya terhadap usaha tertentu itu saya serahkan kepada trustee. Saya nggak cawe-cawe, yang ngurus itu trustee. Jadi saya nggak akan terlibat di dalam satupun aktivitas perusahaan saya. Nah, di sini itu kan enggak. Jadi politisi penguasa itu sangat tipis gitu loh ininya. Lalu yang kedua, mereka nggak pernah declare keterkaitan saya dengan siapa sih. Misalkan begini, saya ini punya teman yang bisnisnya itu adalah pengeboran minyak gitu. Saya duduk di Komisi 7. Hubungan bahwa terjadinya abuse of power itu sangat besar gitu. Nah, harusnya memang anggota dewan itu declare selain kekayaannya, ya, mereka harus declare relasinya, afiliasinya ini dengan siapa, saya pernah kerja di mana, sehingga mereka tidak duduk di komisi yang nanti punya tanggung jawab untuk mengawasi sektor-sektor itu. Tapi kan itu yang menentukan partai politik, Mas Fabi. Kan ya, saya kira kalau kita sepakat rakyat, itu kita buat sistem. Mereka harus declare, at least mereka harus declare siapa sih afiliasi terdekat, dan ini harus ada proses pengawasan gitu. Jadi kalau begitu ada coba-coba intervensi, misalnya anggota dewan tapi punya konsesi batu bara, ya kan repot gitu ya. Nanti
akan nelpon dirut PLN, anak perusahaan PLN untuk supaya perusahaan batubaranya menang. Dan gitu itu loh. yang selama ini terjadi. Ini praktek ya, saya bisa katakan itu yang rumor yang beredar. Dan kalau kita lihat ada beberapa kasus yang kemudian menunjukkan, kasus Nasarudin misalkan ya, itu kan itu menunjukkan hubungan itu demikian dekat. Gitu. Nah ini yang harus dikendalikan dan harus dihindari. Solusi paling paling mudah, paling cepat yang harus segera dilakukan supaya peran-peran preman dan calo ini tidak terulang kembali apa? Ya sebenarnya menurut saya tidak ada solusi yang cepat. Tapi yang saya dorong adalah satu, kita punya regulasi yang lebih transparan. Proses itu harus dibuat detail. Misalnya perpanjangan kontrak atau pemberian izin, itu tahapannya siapa yang punya kewenangan sih? Karena kalau saya lihat seringkali pemerintah juga gamang gitu. Proses negosiasi seperti apa, siapa yang mimpin kita nggak tahu. Gitu. Nah ini harus dibuat transparan, dan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses keputusan itu harus accountable, harus ada laporan secara terbuka. Yang kedua, regulasi kita juga ya harus sensibel terhadap nature of business-nya. Jadi jangan sampai tadi misalnya investasi yang sekian miliar dolar kok perpanjangan atau izin konsesinya diberikan waktu hanya 2 tahun ya, susah dong gitu ya. Nanti kita lihat juga di kasus migas itu kontrak-kontrak yang berakhir itu tidak jelas loh. Setelah kontrak berakhir ini ladang migas yang masih punya sumber minyak itu mau dikasih ke siapa? Itu nggak jelas prosesnya. Ini juga peluang sebenarnya, salah satu bukan hanya tambang ya, minyak itu banyak sekali yang akan habis konsesinya, proses pengalihan konsesinya bagaimana kepada siapa diberikan itu gelap. Ini akan jadi celah. Ini perlu dibuat transparan. Yang terakhir adalah saya kira untuk anggota dewan itu memang tadi yang pertama laporan kekayaan, kedua harus didorong mereka, dipaksa mereka untuk tadi tidak berbisnis selama menjadi anggota dewan, ya dilarang berbisnis, yang lalu kemudian melaporkan afiliasinya. Anak saya kerja di perusahaan ini, istri saya di perusahaan ini, teman dekat saya. Perlu ada sistem di mana dan kemudian itu juga menjadi penentu mereka ditempatkan di mana. Tapi paling tidak dengan mendeklar kita tahu, gitu loh. Jadi tidak hanya kekayaan yang dideklar, tapi afiliasinya, koneksinya. Ya, nah bagaimana itu dibuat tentunya nanti pada tingkat tataran praktis perlu dirumuskan. Tapi saya kira perlu untuk ada transparansi yang demikian besar kepada anggota dewan. Mas Feby, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.